Nah, selamat pagi telur-telur. Ini tadi kan sekarang ini kan hari Minggu ya lur ya. 28 September 2025. Nah, ini adalah terapi diabetes guys ini. Ini terapi diabetes. Lu apa diabetes bisa diterapi? Bisa. Bisa ya. Nah, apa manfaat daripada terapi atau pijat untuk diabetes? Nah, itu saya kan mengingat dan menghafal ya, dulu itu kan entah tahun berapa itu ada suatu studi yang berjudul, kalau nggak salah itu, semoga ingatan saya betul, itu the effect of massage on diabetes itu membahas tentang manfaat pijat pada pengidap gula darah tinggi atau pengidap diabetes. Jadi untuk mengelola adanya gejala diabetes. Nah, itu kan diabetes itu kan ya karena kadar gula darah tinggi ya guys ya. Nah, terus dalam studi tentang apa itu the effect of massage on diabetes itu kan, itu menurutnya pijat mampu menurunkan kadar glukosa darah. Jadi dengan pemijatan, tapi harus tahu juga titik-titik pijat pada pengidap diabetes, diantaranya ini adalah the liver point, terus di sini ini di atas mata kaki ini namanya the spleen point, nanti di sana ada arthritis point, terus di depan ada namanya urinary point, terus ada di tangan. Itu kan selain untuk menurunkan kadar glukosa yang tinggi, itu juga menurunkan kadar hemoglobin A1C itu A1C. Terus manfaatnya lagi bahwa pemijatan pada pengidap diabetes atau pengidap gula darah tinggi juga mengurangi ulkus diabetik. Ulkus diabetik itu apa istilahnya? Diabetes kaki. Nah, seperti ini kalau sudah parah ini akan menghitam nanti, itu namanya ulkus kaki diabetik ya. Jadi ada kulitnya itu menghitam, ada seperti ada keraknya, itu namanya ulkus diabeticum atau ulkus kaki diabetik. Terus lagi manfaat pijat untuk pengidap diabetes juga mengurangi rasa sakit akibat masalah saraf tepi. Masalah saraf tepi itu istilahnya neuropati perifer begitu istilahnya. Nah, ini arthritis point di sini, ini titik pijat, kan titik pijatnya ada di the liver point, spleen point, arthritis point, urinary point, kemudian nanti ada di the palm dan release stress point, itu ada di tangan nanti. Terus selanjutnya manfaat pemijatan pada pengidap diabetes, yaitu apa namanya, itu kan penyakit arteri perifer itu terjadinya kenapa telur? Jadi saraf tepi bermasalah itu terjadi karena pembuluh darah mengalami penyempitan. Loh, pembuluh darah kok mengalami penyempitan, kenapa? Nah, karena adanya penumpukan plak itu menumpuk pada dinding-dinding pembuluh darah. Nah, sirkulasi darah pun akan menjadi terganggu begitu. Jadi selain pijat, pengidap gula darah tinggi untuk mendapatkan kadar gula darahnya normal setidaknya ditunjang dengan menerapkan 3T. 3T itu yaitu makan tepat waktu. Kalau waktunya jam 7 ya jam 7 terus tepat jumlah. Kalau biasanya sekali makan setengah piring ya setengah piring saja, jangan kurang jangan lebih.
terus tepat jenisnya apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Jadi yang tidak boleh jangan dimakan, terus yang boleh silahkan dimakan gitu. Jadi 3T itu ya. Terus kemudian apa, suasana hati tolong harus jangan dibuat sedih, jangan dicekam perasaan cemas, khawatir, takut, gelisah, gundah gulana. Kenapa? Karena diantara fungsi hati adalah memproduksi hati. Walaupun kita sudah diet, nanti kalau kita sedih maka hati akan memproduksi gula. Di antara fungsi hati adalah memproduksi gula. Wes ngono wae.